Oke, dan apakah Teresa yang ada yang menang? Tapi Wah. ternyata Uranus memainkan landing jauh untuk Geek Farm Tapi- dari Lux sendiri. Ini berarti harus ada permainan 4-1 yang cepat dari Geek Farm. Nah itu, Itu masalahnya 4-1-nya di game 1 tuh nggak berjalan. Itu karena dia. selalu drag ke arah late game. Game 3 pun tidak berjalan. Betul. Dan ini dia, satu draft terakhir. Uranus dari Look. Apakah akan memenangkan match up melawan sosok dari Boots dengan Pakitonya? Karena jab yang dimiliki dari sosok Boots akan sangat-sangat membuat Uranus kesakitan di early game dengan burst damage yang tinggi. Match point di tangan dari tim Onyx. Dan Geek Farm semakin tertinggal jauh dengan kemenangan 3 game yang diamankan oleh Onyx. Tapi ini masih ada kesempatan yang cukup besar untuk Geek Farm. Selama mereka masih bisa menang 1 game, berarti nafas terakhir masih ada di tangan dari Geek Farm. One last chance. Nafas terakhir. Do or die. Gak ada lagi kesempatan. So MBL Grand Final. Mana tepuk tangannya? Let's go. Go to the land of town. Setidaknya 1 game, Profesor KB. 1 game untuk Geek Farm bisa meriset segalanya dan bahkan reverse sweep masih bisa kita lihat. Dan kali ini, Boots bersama dengan Suns yang akan lebih berfokus untuk mendapatkan level 2 terlebih dahulu di area bawah. Sehingga pergerakan rotasinya akan bisa diungguli oleh Onyx di 1 menit yang pertama dan bahkan pressure Wah. ke arah Baloyski. Ini pressure yang benar-benar kejam banget di early game. Boots bahkan berjalan sampai ke Little Wonder untuk mendapatkan remain move. Dan ini yang dilakukan sama Geek Farm di early game tadi. Di game yang ketiga, sekarang malah Onyx yang melakukannya. Ini early game yang bakal lebih cepat seperti dari Onyx. Apalagi dengan penggunaan dari 4 Quantum Charge yang sangat-sangat bold untuk gerakan Onyx lebih valid lagi ke depannya. Oke, dan sekarang rotasi yang cukup agresif tadi dibawakan nama Onyx dibalaskan. Geek Farm tidak mau kehilangan timing dan juga momentumnya. Mereka nggak mau membiarkan Onyx setidaknya bisa untuk menjalankan trio mid strateginya sehingga Geek Farm akan terpressure dan snowballing effect akan terjadi di sisi dari Onyx, Profesor. Dan ini early game yang cukup pasif, tapi tempo di gold lane sekarang lebih agresif dari Geek Farm. Ini yang kita tunggu dari tadi. Bagaimana Baloyski dan juga Marky bekerja sama agar gerakan dari gold lane-nya bisa lebih spesifik. Marky lebih unggul. Itu inti utamanya, Cimomo. Ya, dan sekarang masalahnya kita belum melihat memang first blood yang jatuh ke tangan dari kedua belah tim. Cuma memang terlihat Geek Farm dengan adanya potensi Baloyski dengan Rafaela, Holy Healing dan juga Holy Baptism ini bakal jadi kunci untuk tim fight. Tapi Kairi. Oke, Kyrie udah tidak punya average world kali ini. Informasi yang sudah didapatkan oleh para pasukan dari Geek Farm. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit point damage terhadap seorang Kyrie. Tapi ingat ini key point dengan SOW-nya membuat Kyrie bakal lebih kuat di depan sana. Sustainability fight akan bakal dimenangkan oleh Onyx. Tapi kali ini Onyx mereka agak cukup berbahaya kalau tetap memasang dengan tim fight 2 versus 5 dan ada heavy speed di tangan dari Tonton Dial. Berhasil menjadi touch point. Holy Baptism dari sana bersama dengan ada Netherlands membuat Onyx porak-poranda. Memang sustainability fight dimiliki Onyx tapi mereka tidak bisa membalas dengan ada Netherrealm yang di tangan dari Geek Farm. Apakah memang dengan pergerakannya Luke dengan Uranus ini benar-benar mengganggu team fight dan mungkin bisa dibilang durability dari Geek Farm, Profesor KB? Dan itu yang tadi tidak ditemukan jawabannya atas Kyrie. Aprecious Wrath yang tidak ready dalam setup menuju ke Turtle membuat Geek Farm jadi lebih nyaman untuk memaksa team fight-nya terjadi. Dan sekarang gerakan dari Keyboy yang belum mendapatkan ultimate yang begitu mahal, global area, ini membuat teman-teman dari Onyx susah untuk mendapatkan objektifnya. Tapi Marky tidak ada mana, harusnya lebih berhati-hati. Dan early game lagi dan lagi masih di lead sama Geek Farm. First turtle rate yang begitu tinggi dari Nile muncul kembali di game yang keempat kali ini. Yang membuktikan bahwa The Rising Star memang deserve itu semua. Tapi Kyrie tertarik dengan adanya satu buah stampede dari Boy, namun tidak akan terlalu memaksakan posisi di area midnya. Sekarang pergerakannya Onyx, ini mereka harus sudah mulai aware dengan cewek yang ada di area atas. Karena pressure-nya sekarang udah mulai berjalan dari Balo ini. Dia benar-benar fokus untuk nge-babysit ke arah Marky biar cewek ini nggak bisa dapetin farming yang nyaman. Dan Netherrealm dari Aboy yang sekarang perlu diperhatikan karena tidak ada yang bisa membukanya kecuali cewek. Area of effect yang begitu luas.
Suns yang sepertinya akan ditargetkan terus-terusan sama Geek Farm, Sandinya yang bakal jadi ancaman juga bagi Onyx. Karena ketika tidak ada Suns, artinya Aboy akan sangat free dengan NetherRealm dan juga Ghostbuster-nya. Gold leading dari Nile sekarang sangat-sangat unggul, bahkan menuju ke arah 700. Membuat Geek Farm yang tadi mendapatkan point kill ke arah dari Kairi, sepertinya perlu repetitif lagi nanti di turtle yang kedua. Dan ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman dari Onyx. Gimana cara cover untuk Kairinya? Oke, tapi kita melihat ngomongin sosok dari Kairi, dia malah ke garis depan, dia memberikan sedikit pressure di depan sana. Dan bahkan kalau kita bisa lihat kan reset dari Nile-nya yang punya chance besar banget sih untuk dapetin turtle kali ini. Karena Kairinya benar-benar disibukin dari belakang dan bahkan akan coba dipaksa untuk dengan retribution-nya yang menandakan turtle yang kedua tetap akan di tangan Nile. Membuat Geek Farm berada di 1.500 gold dan ini dia. Geek Farm ketika match point mereka out of nowhere benar-benar menjadi Geek Farm revamp. Geek Farm yang berbeda. Ya, Geek Farm yang tentunya lebih menunjukkan taring mereka. Karena di season kali ini kita harus lumayan respect dengan potensi dari Nile. Meskipun statusnya lone tapi dia menunjukkan kualitasnya. Dan bahkan mengambil Powerful buff purple buff. dari Kairi. Wow, sebuah jawaban untuk menghentikan pergerakan jungler. Dan lihat Kairi berbanding 2 level dengan adanya Nile. The power of retribution kali ini berhasil didapatkan. Karena Nile tidak menggunakan retributionnya dan ini dia. Haruskah Geek Farm berada di match point sebagai power pick dari timnya? Karena kalau mereka seperti ini berbahaya untuk mereka. Mereka suka bermain di ujung tanduk. Bagaikan mesin diesel yang terlalu lama untuk menjadi panas Momo-chan. Ya panasnya di benar-benar waktu yang benar-benar krusial banget untuk Geek Farm. Namun Onyx yang kita lihat dengan pressure ke arah Kairi ini sempat dibawakan loh. Ketika Geek Farm memang memberikan pressure di arah 4 besar ya waktu itu ya. Iya, dan kita sekarang melihat, hal yang sama. kita melihat hal yang sama lagi dan lagi. Pressure karena gold lane, cewek yang kehilangan turret outernya. Dan sekarang rotasi dari Geek Farm yang sudah mulai dijalankan karena apa? Karena Marky juga akan hadir di setup turtle selanjutnya. Lihat, belum ada damage yang cukup untuk menumbangkan Luke. Dan semakin lama game berjalan, Luke akan semakin lebih mengerikan dengan blade armornya. Sehingga heavy crossbow dari cewek udah pasti akan memantul kembali damage-nya kepada dirinya sendiri. Oke, dan memang kalau kita melihat dari Geek Farm sendiri, dengan perbedaan net worth 2.000 di tangan dari Geek Farm, di menit yang ke-6 ini sebenarnya udah lumayan mendominasi. Snowballingnya terus berjalan karena turret objektifnya selalu bisa dipegang sama Geek Farm. Dan Onyx sepertinya mereka bakal main agak sabar sih, Prof. Oke, tapi dengan kesabaran yang mereka miliki, apakah mereka akan kehilangan dari sosok perfect turtle mereka? Tapi Kairi berada di garis depan, akan coba adu bisa dapatkan Kairi. Kali ini gagal kembali. Nile, perfect turtle sebagai the turtle mania selama playoff kali ini menunjukkan taringnya. Di balik sana Luke mencoba untuk menahan semua damage yang diberikan oleh seorang cewek. Bahkan membuat cewek kali ini harus kebingungan. Dua team fight yang terbelah menjadi dua. Yang membuat mendapatkan Onyx benar-benar gak bisa ngedeliver damage. Gak bisa mengcover, gak ada sama sekali power yang bisa didapatkan dari tim Onyx. Semuanya dibungkam oleh Geek Farm. Dan bahkan mereka terlalu berfokus sama Luke tadi, Profesor. Nile out of nowhere, hampir aja mendapatkan heavy spin, untungnya masih cooldown. Para pasukan dari Geek Farm bahkan kali ini mereka membuat Onyx tidak mendapatkan objektivitas dari segi turret ataupun turtle. Ya, space create-nya bahkan terlalu besar untuk Marky. Posisi dari cewek ini benar-benar terlalu berfokus sama garda depannya. Heavy spin didapatkan, tapi nampaknya hanya lewat belakang. Luka bakal coba ditangkap, damage masih belum cukup. Luka masih punya power yang sangat kuat. Luka masih punya waktu untuk bergerak di arah backline, zoning out sampai mid to the late game. Ketika mid to the late game, mungkin Luka udah mulai harus mengurangi dari damage yang diberikan akan lebih sakit. Oke, tapi ini jatuhnya sekarang Geek Farm harus hati-hati juga. Seiring berjalannya waktu, lihat Boots sudah menyelesaikan blade armornya. Dengan split push yang dia jalankan, artinya sekarang damage dari Marky perlu ada tambahan lagi. Perlu boostingannya lagi. Biar critical damage-nya bisa lebih pasti. Namun di satu sisi lainnya, Flask of DLC Skiboy akan memperpanjang team fight dari Geek Farm. Sehingga kayaknya ini akan berbeda nanti di Lord yang pertama atau bahkan Lord yang kedua. Mungkin Lord yang pertama masih bisa diamankan sama Geek Farm. Tapi perlu hati-hati, counter setup dari Onyx akan sangat mengerikan dengan Fredrin-nya. Jangan terlalu lama untuk membiarkan game ini berjalan. Geek Farm perlu end game secepat mungkin. Oke, tapi lihat Skiboy masih bisa selamat.
Masih ada damage yang bisa diterima Keyboy, tapi nampaknya Kyrie tidak akan melepaskan sosok dari Nile. Di belakang sana Marky masih bisa memberikan damage untuk covering up para pasukan dari Kickfam. Mereka terlalu dalam, bermain di dalam jungle. Limit dari Onyx. Yang mereka harus pikirkan adalah di mana pergerakan dari Marky ini tidak boleh lepas dari pandangan dan jangkauan dari Paloyski. Sekali saja Paloyski melepaskan pandangan jangkauan dari Marky, ini bakal bisa berbalik untuk para pasukan Kickfam. Mereka kehilangan Marky, 4 versus 5 akan terjadi. Dan kemungkinan besar kalau Lord di tangan dari Onyx, snowball akan mulai dimulai. Tapi dibalik itu semua, pasukan dari Onyx, mereka dalam ada kondisi 3000, mereka tidak kena kendor. Kyrie masuk ke dalam, damage yang diberikan tidak bisa ditahan kembali. Dan Keyboy, SOW-nya benar-benar memberikan sebuah nyawa tambahan untuk sosok Kyrie. Karena kalau Kyrie terperangkap sekali aja, wah, itu bakal besar. Dan Lord di tangan dari Nile free tanpa ada kontes. Dengan keuntungan 4000 gold dan bahkan ini dia, Kickfam kembali menunjukkan taringnya. Dan Geekfam memang mereka tahu posisi dari Kyrie yang memiliki retribution yang begitu on point, ditutup, di zoning semua pemain-pemain dari Onyx. Posisi dari Baloy benar-benar nggak bisa ngasih kesempatan yang terlalu besar. Ketika memang Kyrie punya satu chance, setidaknya ketika dia tahu dia akan di-trade, at least dia mencoba. Masalahnya, sekarang Baloy ini jadi problem untuk pemain-pemain dari Onyx. Karena Holy Healing dan juga Holy Baptist dan benar-benar menutup jalan dari cewek untuk mendekat ke arah Marky. Dan Marky-nya juga udah punya Malefic Roar, jadi permainan front to back bisa dijalankan. Namun perlu diingat bahwa Luke dari tadi belum bisa ditumbangkan. Garda terdepan dari Geekfam begitu kuat, membuat Onyx perlu dipukul mundur sekarang. Oke, tapi lihat high ground defender ini miliki para pasukan dari Onyx. Masih ada heavy crossbow dan heavy speed. Gagal mendapatkan Kyrie, di balik itu semua Sans masih ada Black Shoes. Dan the rip for defensive membuat Kyrie kali ini Empress Force-nya for nothing. Dengan mempertahankan mereka miliki, tapi di balik sana pun sandwich gaming akan terjadi. Guntingan menuju ke arah Marky dan hilang. Tidak ada cover yang bisa diberikan karena udah tidak ada lagi dari Rip. Permainan dengan adanya sandwich gaming. Guntingan terjadi, sliding tackle tidak akan berguna. Membuat Marky harus tumbang dan kembali lagi. Kali ini Onyx memiliki nafas tambahan. Gue sudah menunggu cukup lama sih Profesor KB. Ketika dia melakukan split push untuk motong dari area atas, dia nunggu momentum semenjak Lord berhasil diamankan oleh Geekfam. Dan fokusnya dari Onyx cuma kedua lane aja, mid lane dan bottom lane aja. Karena Boots dari tadi menjalankan tugasnya sebagai split pusher. Untuk sekarang gerakan dari Onyx sudah mulai terbuka. Pelan-pelan hanya karena satu outer turret di mid lane didapatkan oleh Boots, membuat Geekfam jadi harus lebih berhati-hati atas lini belakangnya. Iya, flanking ya. Dengan blade armor yang sudah jadi juga dari Boots, Kyrie bahkan mungkin akan menuju jauh lebih tajam lagi nanti untuk ceweknya setelah satu Demon Hunter Sword kembali. Ini bakal membuat Nile-nya harus lebih berhati-hati atau bahkan secepat mungkin ngelakuin sebuah tindakan preventif. Menurutku, Queen Swings adalah item yang bagus untuk Nile. Karena magic damage-nya sangat tinggi, cewek juga tinggi. Apalagi ada Demon Hunter Sword, jadi lebih kejam nantinya permainan front to back dari Onyx. Mungkin mencoba untuk nge-drag game ini menuju ke arah mid to the late game kali ya, Prof. Iya. Ini bisa jadi jawaban untuk Onyx. Dan itu yang dicari sama Onyx. Ya, Karena dengan Bloom, ultimate dari Florin, itu semuanya akan hilang efek life drain-nya. Ya. Dan Luke dengan Dominance Ice akan jadi percuma. Dengan Necklace of Durance akan jadi sia-sia. Nile harus mempertahankan levelnya sejauh mungkin atas Kyrie. Karena sekali aja Kyrie dapetin Lord, ini bisa jadi snowballing comeback untuk Onyx. Itu kalau tadi Holy Baptism-nya kena, sekali aja ujungnya aja Kyrie berhenti di sana. Wah, itu bisa kelar. Kenapa? Kyrie tumbang, Keyboy akan menjadi pilihan utama dan bahkan kita bakal bisa menyaksikan retribution tanpa ada kontes yang dimiliki oleh para pasukan dari Geekfam. Iya, dan kalau misalnya Kyrie sampai tumbang, tentunya Geekfam punya kesempatan yang besar untuk bisa menghabiskan pemain-pemain Onyx yang tersisa. Masalahnya, Baloy ini harus di-target. Baloy akan menjadi target Baloy? kah? Karena lihat di depan sana, Sans tidak tertarik. Para pasukan dari Geekfam, mereka memasang Kyrie. Tapi ingat, lihat damage yang diberikan dan diterima Kyrie. Dia bisa mengeluarkan press sword-nya. Setengah darah ke arah seorang Nile. Dan bahkan retribusinya nggak bisa didapatin Kyrie. Geekfam, mereka memporak-porandakan dengan adanya team fight di arah belakang booth. Dan Marky dapat satu poin ke atas Keyboy. Tapi Marky terperangkap. Membalaskan kembali dengan ada Holy Healing yang dimiliki para pasukan Geekfam. Dan Kyrie di cover dengan sangat baik oleh Booth. Tapi dibalik itu semua, para pasukan dari Geekfam gak ngelepasin sedikit pun pandangan dan jangkauannya. Dan bahkan membuat Kyrie harus bertekuk lutut di sana. Tadi aku kira Marky berhasil di-pick off sama Oh Boots my loh, god, Prof. oh my god, ini bencana. Gak ada cewek, gak ada Booth, gak ada Kyrie. Geekfam